Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Alipia dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 240691240006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, pengertian. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan bahwa manajemen mutu pendidikan adalah proses mengelola seluruh sumber daya sekolah secara sistematis untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Manajemen mutu memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan, mulai dari pembelajaran hingga layanan sekolah, berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memberikan dampak positif pada peserta didik. Intinya, manajemen mutu menjadi pondasi agar sekolah mampu menciptakan lulusan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar mutu pendidikan. Mutu pendidikan mengacu pada sejauh mana sekolah mampu mencapai standar kualitas, baik dari proses maupun hasil. Mutu bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga cara pembelajaran dilakukan, bagaimana karakter dibentuk, dan seberapa efektif layanan yang diberikan kepada peserta didik. Mutu juga berorientasi pada keputusan masyarakat, sehingga sekolah harus senantiasa memperbaiki diri. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Pada slide ini ada beberapa prinsip Yang pertama, fokus pada pelanggan. Di sekolah, pelanggan utama adalah peserta didik. Semua kegiatan harus mengutamakan kebutuhan perkembangan mereka. Yang kedua, perbaikan dan berkelanjutan. Mutu tidak dicapai secara instan. Sekolah harus terus melakukan peningkatan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kepemimpinan yang kuat. Kepala sekolah menjadi motor penggerak perubahan, memberikan arah, motivasi, dan teladan. Yang keempat, mengambil keputusan berbasis data. Setiap keputusan harus berdasarkan fakta, bukan asumsi, agar langkah yang diambil benar-benar efektif. Yang kelima, keterlibatan seluruh warga sekolah. Guru, karyawan, peserta didik, hingga orang tua harus terlibat dalam proses peningkatan mutu. Yang selanjutnya ada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang pertama, ada 8 SNP yang terdiri dari yang pertama, standar isi. Mengatur materi dan kurikulum yang harus diajarkan agar setara di semua sekolah. Yang kedua, standar proses. Mengatur cara pembelajaran dilakukan agar aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Menetapkan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Mengatur syarat kompetensi guru dan tenaga kependidikan agar layanan profesional. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yaitu mengatur fasilitas seperti kelas, perpustakaan, dan laboratorium agar pembelajaran optimal. Yang keenam, standar pengelolaan, mengatur tata kelola sekolah agar tertib, efektif, dan terorganisasi. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan, mengatur kebutuhan dan penggunaan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu standar penilaian, mengatur prosedur dan cara menilai hasil belajar agar objek dan menyeluruh.
Yang selanjutnya yaitu perencanaan mutu pendidikan. Perencanaan mutu dimulai dari analisis kebutuhan sekolah. Setelah itu, sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan mutu. Program peningkatan mutu kemudian disusun berdasarkan data hasil evaluasi sebelumnya. Dalam tahap ini, indikator keberhasilan ditentukan agar perencanaan dapat diukur dan dipantau selama pelaksanaan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan dan pengendalian mutu pendidikan. Pada tahap ini, program yang telah direncanakan dijalankan secara sistematis. Pengendalian mutu dilakukan dengan memonitor pembelajaran, penggunaan sarana prasarana, serta kepatuhan terhadap standar proses. Jika terjadi penyimpangan atau hambatan, sekolah harus segera melakukan tindakan perbaikan agar mutu tetap terjaga. Yang selanjutnya ada evaluasi mutu pendidikan. Evaluasi mutu dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sudah efektif. Evaluasi meliputi analisis program, hasil belajar peserta didik, dan pencapaian standar pendidikan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar penyusun perbaikan untuk waktu berikutnya. Evaluasi menjadi bagian penting dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan. Yang selanjutnya, peran kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin mutu yang mengarahkan kebijakan, mengelola sumber daya, dan memastikan semua proses berjalan konsisten. Guru berperan sebagai pelaksana utama pembelajaran yang menentukan kualitas proses belajar. Tenaga kependidikan mendukung administrasi sehingga kegiatan sekolah berjalan efisien. Kolaborasi antar semua pihak menentukan keberhasilan mutu sekolah. Yang selanjutnya, strategi peningkatan mutu pendidikan. Ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu membangun budaya mutu. Semua warga sekolah harus memiliki mindset untuk selalu meningkatkan kualitas. Yang kedua, inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi membantu pembelajaran lebih interaktif dan relevan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi guru. Pelatihan dan workshop diperlukan agar guru terus berkembang. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kerjasama ini penting untuk memperkuat dukungan terhadap pendidikan. Yang kelima, penggunaan data sebagai dasar perbaikan. Data hasil evaluasi digunakan untuk merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat saya simpulkan materi dari mutu pendidikan ini yaitu manajemen mutu pendidikan merupakan proses penting yang memastikan sekolah mampu memberikan layanan pendidikan terbaik. Peningkatan mutu membutuhkan perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, evaluasi yang objektif, serta kerjasama seluruh warga sekolah. Dengan manajemen mutu yang baik, sekolah dapat mencetak generasi yang kompeten dan berkarakter. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.